Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum solih-solihannya Ustazah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Komariah. Hari ini kita akan belajar di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Pembelajaran ke-1, muatan IPA. Sudah siap belajar hari ini? Oke, baiklah sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar sesuai dengan kompetensi 3.4 dan 4.4 tentang rangkaian listrik. Lantas dari kompetensi dasar ini apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari meliputi yang pertama, energi listrik dan penemu listrik. Yang kedua, cara membangkitkan listrik. Yang ketiga, sumber energi listrik. Dan yang keempat, proses distribusi listrik. Dan yang terakhir, rangkaian listrik. Energi listrik dan penemu listrik. Energi listrik merupakan kebutuhan penting bagi manusia saat ini. Segala aktivitas manusia, jika ia menggunakan alat elektronik, pasti membutuhkan energi listrik, karena alat elektronik tidak akan mungkin bisa menyala ataupun bisa digunakan jika tidak dialiri listrik terlebih dahulu. Nah, penemu cikal bakal teori mengenai listrik ini yakni Michael Faraday. Silakan dibaca buku paket kalian tema 3 halaman 4 dan LKS tema 3 halaman 6-7. Oleh karena itu, Michael Faraday dijuluki sebagai bapak listrik. Cara membangkitkan energi listrik yakni berasal dari gaya listrik yang disebabkan adanya muatan listrik. Muatan listrik ada dua, yakni muatan listrik positif dan muatan negatif. Nah, muatan-muatan listrik tersebut itu bisa diambil, ya kan, atau bisa dihasilkan dari mana? Dari sumber energi listrik. Sumber energi listrik meliputi yang pertama baterai atau elemen primer. Baterai disebut juga selain elemen primer disebut sebagai elemen kering, karena baterai kan suatu benda yang itu kering, bisa dibawa kemana-mana, ya kan, yang bisa tahan di kondisi apapun. Saat kita menggunakan listrik, jika di situ ternyata tidak ada aliran listrik, kita bisa menggunakan baterai. Yang kedua yakni aki atau elemen sekunder. Aki atau akumulator bisa disebut juga sebagai elemen basah gitu ya, karena aki ini menggunakan asam sulfat, ya kan, yang itu berupa cairan. Asam sulfat ini nanti akan bereaksi, ya kan, saat penyetruman, saat pengisian, dan bisa merubah aliran di dalam aki atau akumulator itu berubah menjadi listrik. Yang ketiga yakni dinamo sepeda. Dinamo sepeda ini bisa juga atau disebut juga sebagai sumber energi listrik, karena dengan adanya dinamo sepeda maka lampu di sepeda, kalau kita punya sepeda zaman dulu atau sepeda ontel gitu ya, sepeda tua itu biasanya lampunya itu bisa menyala badan tidak ada baterai ataupun akinya, apalagi ditancapkan ke listrik gitu ya, atau mungkin ada ini Ustazah di-charge dulu gitu, jadi lampunya bisa nyala. Enggak sayang, sebenarnya kalau sepeda ontel itu lampunya bisa menyala karena ada dinamo sepeda. Nah, dinamo sepeda itu biasanya terpasang di pinggir roda depan gitu ya. Nah, saat kita mengayuh sepeda ontel itu, ya kan, semakin kuat kayuhan sepedanya, maka roda semakin berputar juga semakin cepat, dan putaran roda itu juga bisa memutarkan dinamo sepeda. Nah, dinamo sepeda ini yang telah berputar gitu ya, akhirnya menghasilkan energi listrik, dan energi listrik itulah atau energi listrik yang ada di dinamo sepeda itulah yang bisa membuat lampu pada sepeda ontel menyala. Nah, sumber energi listrik yang selanjutnya yakni
generator atau turbin. Nah, generator ini biasanya dipasang ada di aliran sungai gitu ya, atau aliran air terjun. Nah, generator yang dipasang di aliran terjun atau biasanya di waduk juga ya kan, di situ ada dam gitu, terus di situ ada generator. Nah, itu disebut sebagai pembangkit listrik tenaga air karena generator itu atau turbinnya itu berputar ya kan, bisa menghasilkan energi listrik dari tenaga air karena ada tenaga air kan yang mendorong turbinnya berputar sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Dan generator ini juga bisa juga dipasang menggunakan batu bara gitu ya. Maksudnya isinya itu batu bara sehingga dia berputar itu karena ada uap dari batu bara, maka disebut sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Atau juga ada juga pembangkit listrik tenaga geotermal atau menggunakan panasnya bumi gitu. Dan pembangkit listrik tenaga surya. Jadi tenaga surya itu dikumpulkan gitu ya dengan panel surya kalau ini ya. Jadi panel surya itulah yang nanti akan bisa menyerap tenaga surya dan bisa menyalakan lampu ataupun alat-alat elektronik yang lain menjadi sumber energi listrik gitu. Karena ada panel suryanya tadi yang bisa menangkap energi surya atau tenaga surya. Apa sih surya itu? Ya, matahari maksudnya ya. Nah, yang lainnya yakni pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi menggunakan atom gitu ya atau uranium. Itu tenaga nuklir ini kecil banget ya kan? Itu bisa bisa memberikan kekuatan yang sangat besar untuk membangkitkan listrik. Hanya saja untuk membangkit listrik tenaga nuklir ini yang pertama dibutuhkan selain butuh uraniumnya tadi ya, atau ya cikal atau ini biji nuklirnya kayak gitu ya. Itu juga dibutuhkan tenaga manusianya yang handal ya kan, terus membutuhkan biaya yang juga lumayan besar kayak gitu karena banyak sekali peralatan yang harus disiapkan. Nah, selanjutnya yakni pembangkit listrik tenaga angin ya. Kalau di dunia ya kan itu di mana ya, di Belanda gitu ya. Di sana kan banyak sekali kincir angin ya kan. Dan kincir angin itu sebenarnya juga itu digunakan untuk apa? Untuk membangkitkan tenaga listrik sayang. Jadi pembangkit listriknya menggunakan tenaga angin. Nah, kalau di Indonesia sih kebanyakan ya itu pembangkit listriknya tenaga air. Nah, bagaimana sih cara proses pembangkit sumber energi listrik tadi itu bisa menjadi pembangkit listrik dan juga akhirnya bisa sampai ke listrik itu ke rumah-rumah kita kayak gitu. Bagaimana caranya? Ini perhatikan ya proses distribusi listrik. Jadi pertama ada pembangkit listriknya terlebih dahulu ya kan, di gardu utama ya kan. Nah, selanjutnya dialirkan melalui saluran transmisi ke gardu induk, ke gardu distribusi, dan berujung di rumah-rumah kita. Nah, tahapan dalam distribusi dan transmisi energi listrik itu ada 5 tahap. Tahapan yang pertama yakni pembangkit listrik. Jadi ada pembangkit listriknya dulu ya, yang berisi turbin tadi, berisi generator. Nah, di pembangkit listrik ini, di sentra ini terjadi proses perubahan energi menjadi energi listrik. Pembangkit listrik atau power plant ini berasal dari turbin dan generator yang merupakan komponen utama dalam beberapa jenis pembangkit listrik. Tahapan yang kedua, yakni ada transformator penaik tegangan. Jadi energi listrik dari pembangkit utama dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator, sehingga perpindahan arus listrik dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Tahapan yang ketiga, yakni adalah gardu induk. Gardu induk di sini, sebelum di gardu induk itu ada switchyard. Switchyard adalah komponen utama gardu induk yang terpasang di area terbuka yang luas. Melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, kabel-kabel yang besar itu ya, kalau kita bisa lihat yang ada di sepanjang tiang-tiang listrik di jalanan gitu ya. Nah, sutet itu adalah sebagai saluran transmisi di mana listrik yang dialirkan dari gardu induk menuju ke gardu distribusi. Jadi di sini di saluran transmisi ini tegangan listrik itu akan diturunkan menjadi tegangan menengah. Dari 500 kV menjadi 200 kV oleh transformator penurun tegangan atau step down. Yang keempat, gardu distribusi, subtension distribution. Di sini energi listrik yang
diturunkan lagi tegangannya menjadi tegangan rendah, yakni 220 volt sesuai dengan kebutuhan di rumah. Setelah itu energi dialirkan ke rumah-rumah dan industri melalui jaringan distribusi. Nah, jika sudah di gardu distribusi, maka sampailah ke rumah-rumah kalian. Makanya kenapa di rumah-rumah itu kan terpasang selain ada tiang-tiang listrik gitu ya. Rumah kita ada meteran ya atau MCB. Ada meteran di situ ya kan, di situ tuh ada berapa daya listriknya. Oh, listrik saya 450 watt. Oh, listrik saya 900 watt. Oh, listrik di rumah saya itu 1200 watt. Berarti itu ada energi listrik yang terpasang di dalamnya berdaya sekian seperti itu. Nah, energi listrik ini yang sudah sampai di rumah kalian itu disesuaikan dengan kebutuhan rumah kalian masing-masing. Dan kita juga harus memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan berapa daya atau besaran listrik yang kita punya. Jangan sampai listriknya hanya 450 watt gitu ya. Tapi pemakaiannya lebih dari 450 watt. Yang terjadi apa? Konsleting, ya kan? Tiba-tiba mati kayak gitu ya. Atau konslet, hubungan arus pendek, terjadi hubungan arus pendek. Nah, untuk rangkaian listrik sendiri, rangkaian listrik dimulai dari lampu menyala, ya kan? Lampu menyala itu karena ada rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini terdiri dari adanya sumber energi listrik, baterai atau mungkin memang energi listrik yang lain, ya kan? Dan ditambah dengan alat listrik atau lampu. Nah, sebelum dihubungkan dengan saklar, maka lampu tidak akan menyala atau disebut sebagai rangkaian terbuka. Namun, setelah dihubungkan dengan saklar, lampu akan menyala. Dan rangkaian listrik di situ ada energi listriknya, ada alat-alat listriknya gitu ya. Terus saklarnya dinyalakan, akhirnya lampu bisa menyala, itu disebut sebagai rangkaian tertutup karena semuanya tersambung gitu. Nah, rangkaian listrik tertutup sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, rangkaian listrik seri tanpa mengalami percabangan dan rangkaian listrik paralel, yang ini mengalami percabangan. Oke, sekian dulu yang dapat Ustazah sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.